Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu kecenderungan kita sebagai manusia memang selalu ingin tahu, kepo. Bahkan tidak hanya ingin tahu, tetapi mau ikut campur, meskipun bukan urusannya. Termasuk bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi mau mencampuri apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dari bacaan Injil kita menangkap bahwa jawaban Yesus tentang cobaan orang-orang Farisi datang mencoba Yesus. Bolehkah orang menceraikan istrinya? Yesus memberi jawaban dengan membuka wawasan mereka bahwa sejak semula, sejak penciptaan, Allah telah menjadikan mereka manusia, laki-laki dan perempuan. Itu berarti Yesus mengajak mereka untuk merenungkan bahwa sebuah perkawinan itu adalah ciptaan Allah sendiri. Allah sendiri yang menghendaki bahwa seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan di dalam perkawinan. Maka untuk mengungkapkan keyakinan dan kesetiaan tentang cinta Allah yang tidak terbatas itu, maka sebuah perkawinan juga adalah sebuah perkawinan yang menggambarkan cinta Allah yang tiada batasnya. Karena itulah jelas jawaban Yesus. Sebenarnya dia tidak ingin menjelaskan mengenai perkawinan karena orang-orang Farisi pun hanya mencoba-coba, tidak serius untuk itu. Tetapi Yesus tetap mengajar mereka dengan maksud supaya setia kepada apa yang telah dipersatukan Allah. Meskipun mereka masih mencoba melawan Yesus, Musa memberi perintah. Dalam kitab Ulangan pasal 24 itu memang dikatakan di sana mengenai Musa yang memberi aturan atau perintah untuk menulis surat cerai. Tetapi penafsirannya berbeda. Yang benar ditafsirkan adalah Musa memberi surat cerai itu untuk memberi perlindungan kepada wanita-wanita yang ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Karena ketegaran hati mula, Musa memberi perintah untukmu. Jadi sudah ada kejadian, sudah ada peristiwa, banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena berbagai alasan. Maka untuk melindungi mereka itu supaya tidak hidup tergantung, tertekan, ataupun juga nanti kalau kemudian mendapatkan pasangan baru, untuk memperoleh perlindungan, untuk mengungkapkan keutuhannya sebagai seorang manusia, maka perlu dilindungi dengan diberi surat cerai, supaya statusnya kemudian menjadi bebas. Jadi kalau dia menikah dengan seseorang, dia tidak bersinah karena sudah mendapat surat cerai. Itu yang dipakai oleh orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Tetapi kembali lagi, yang ingin diutamakan oleh Yesus dalam pengajarannya ini adalah perintah untuk setia ketika mengambil bagian dalam kehendak Allah dalam hidup perkawinan,
maka kita manusia diminta untuk setia di dalam perkawinan itu, sekaligus menyadari perkawinan sebagai tindakan Allah, karya Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan kita manusia. Maka di sana ada unsur tanggung jawab yang dalam bacaan pertama nasihat Rasul Yakobus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di dalam pelayanannya, untuk mengungkapkan tanggung jawab itu dengan setia terhadap kesulitan, penderitaan sebagai pengikut Yesus. Contoh dan teladan yang disebutkan Rasul Yakobus yaitu kesabaran dari para nabi. Mereka mengambil bagian tanggung jawab dalam pewartaan kehendak Allah dan mereka setia terhadap tanggung jawab itu. Meskipun mereka ditolak, diejek, dihina, bahkan ada yang diancam untuk dibunuh, para nabi tetap setia dan bertanggung jawab melaksanakan apa yang telah menjadi kehendak Allah bagi mereka. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, mudah-mudahan kita mengambil bagian dalam rencana Allah untuk keselamatan manusia, dan kita setia bersama Allah di dalam pewartaan tersebut.